Haleluya. Manusia terkadang hanya memandang rupa dan wajah saja. Manusia terkadang hanya menilai seseorang dari tampilan luarnya. Saudara-saudara, benar-benarlah apa yang dikatakan oleh orang bijak, bahwa sedalam-dalamnya laut bisa diukur, tetapi sedalam-dalamnya hati tak bisa diterka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pesaksi yang akan menyaksikan bagaimana kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau dilihat dari tampilan wajahnya sangat sangar, ya, tetapi itu tentu berhubungan dengan latar belakang dia sebagai seorang dari suku Bugis, seorang yang terdidik sejak kecil keras, tinggal di lingkungan keluarga yang keras. Jadi membuat dia kemudian berpenampilan seperti demikian. Tapi bayangkan penampilan yang sangar dan sangat jauh berbeda dengan pelayanan yang dia kerjakan setelah ia percaya kepada Yesus. Pada saat dia percaya kepada Yesus, justru dia melakukan pelayanan sekolah minggu atau pelayanan khusus untuk anak-anak. Nah, saudara-saudara, tentu saudara ingin tahu bagaimana kisahnya, bagaimana ia bisa melayani, bisa bertobat, percaya kepada Yesus Kristus, dan melayani di bidang sekolah minggu. Kita akan sama-sama menyaksikan tayangan ini, namun sebelumnya kami terus mengetuk pintu hati Bapak Ibu Saudara, untuk kiranya terus mendukung kami dalam doa dan dana, dalam pembangunan gedung gereja serta pusat pelayanan penginjilan yang saat ini di tahap pengumpulan dana untuk segera akan dimulainya pembangunan, karena pembesian semua sudah selesai untuk tiang-tiang, tinggal kami sedang mengumpulkan dana untuk tukang dan beberapa kebutuhan lainnya. Saudara, doa kami kiranya Tuhan memberkati setiap uluran tangan saudara. Baik, kita sama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Untuk menyaksikan, membagikan, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus berkarya, bagaimana Tuhan Yesus begitu setia dalam hidup saya, sehingga saya boleh masih hidup, masih boleh bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya hingga malam hari ini. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Fitriani Rizky HB. Itu nama saya lahir yang diberikan oleh Eta dan mami saya. Saya sebut bapak saya itu sebagai Eta, karena kebetulan kalau di Bugis, bangsawan Bugis itu manggil Eta. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Inilah tanah gereja kami yang sudah sekitar hampir 4 bulan, ya, 3 bulan lebih tidak diapa-apain oleh karena ada gugatan. Namun kami percaya bahwa saat ini kami sudah memiliki hak untuk kembali membangun karena telah memegang surat dari Kementerian Pertanahan Republik Indonesia. Nah, ini rencana kami sudah melakukan pembersihan. Jadi ini saudara-saudara rencana, ya, memang agak sedikit kelihatan berlobang, ya, karena tanah, tapi tidak apa-apa karena ini akibat dari menyusut tanah, karena ini tanah timbun. Jadi tanah ini menyusut, ya, tapi cukup keras, sudah cukup keras. Ini lubang pondasinya, saudara-saudara, ya. Ini lubang tiang-tiang utamanya yang sudah selesai digali, ya. Jadi ada 22
22 tiang utama itu sudah selesai dirakit, sudah besinya sudah selesai, tinggal taruh dan dicor. Tapi karena ada gugatan kemarin, jadi belum bisa. Namun sepertinya kita sudah akan mulai karena gugatannya juga tidak bisa membuktikan keberadaan kepemilikan ya. Jadi mereka hanya hoax saja. Dan kita sudah memegang surat Kementerian Pertanahan Republik Indonesia. Jadi kami akan segera memulaikan pembangunan gedung gereja serta pusat pelayanan penginjilan di tempat ini. Ya, kami mohon doa saudara, doa restu, dan setiap bantuan Bapak Ibu saudara-saudari, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya. Jadi ini sampai sini batasnya. Ini batasnya. Ya, ini wah, awalnya dia berair seperti ini saudara-saudara ya. Ya, berawal ini awalnya dulu. Tapi airnya lebih tinggi dulu. Namun sudah bisa dipondasi. Ya. Inilah gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi dari arah sini, dari sini sampai ke sana ya, ke jalan itu jalan raya. Jalan itu terhubung ke mall terbesar di Manado. Ya, jalan itu terhubung ke mall terbesar di Manado. Di ujung jalan itu ke arah barat itu menuju mall terbesar di Manado. Dan itu di balik-balik pohon sana itu kurang lebih 1,5 kilo itu Bandara Samratulangi ya, Bandara Internasional Samratulangi di Manado. Nah, inilah tanah ya, kita ini kurang lebih panjangnya dari sini itu sekitar 45 meter dan lebarnya 20 meter. Jadi 45 kali 20. Yon. Terumpu itu paras. Iya. Ini sebenarnya sudah siap untuk dipasang tiang-tiang saudara-saudara, namun karena ada gangguan ya. Namun para mereka yang menggugat tanah ini tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan alias tidak ada sertifikat. Ya, mereka hanya mengklaim menggugat tapi tidak memiliki sertifikat, hanya atas dasar klaim-klaim sepihak. Dan kami sudah memiliki surat dari Kementerian Pertanahan Republik Indonesia. Ya, begitu ya. Jadi kami akan segera membangun. Doa, dukungan doa, dana dari saudara kami harapkan. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Shalom, assalamualaikum. Salam sejahtera buat seluruh umat manusia ciptaan Tuhan. Buat orang Bugis, agak karebas sering ugiku. Satu lagu sebelum saya memulai kesaksian saya. Lagu tadi itu sebagai ucapan syukur karena begitu besar kasih Yesus dalam hidup saya. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada channel karena sudah memberikan saya kesempatan untuk menyaksikan, membagikan, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus berkarya, bagaimana Tuhan Yesus begitu setia dalam hidup saya, sehingga saya boleh masih hidup, masih boleh bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya hingga malam hari ini. Pertama-tama saya perkenalkan nama saya Fitriani Rizky HB. Itu nama saya lahir yang diberikan oleh Eta dan mami saya. Saya sebut bapak saya itu sebagai Eta karena kebetulan kalau di Bugis, bangsawan Bugis itu manggil Eta. Jadi saya seorang anak yang dari kecil, saya pertamanya seorang penakut. Jadi kalau di sekolahan saya diejek,
saya dibully, saya langsung pulang ke rumah, nangis, saya mengadu sama atas saya, sama orang tua saya. Saya mengadu, saya nangis. Kemudian karena memang didikan orang tua saya memang keras gitu ya. Jadi saya selalu diginiin, kamu kalau tidak melawan, saya yang akan mukul kamu. Waduh, saya berpikir begini, kalau saya nggak melawan, saya yang dipukul. Tapi kalau saya melawan, ntar saya juga yang dipukul. Bagaimana ini? Tapi karena saya begitu ketakutan sama orang tua saya, jadi saya beranikan diri saya melawan siapapun yang mengganggu saya. Jadi di situ, mulai saat itu saya jadi terbentuk jadi seorang anak yang keras, yang brutal, yang pemberani. Dalam hal apapun saya berani. Jadi memang dari kecil saya tomboy. Dan maaf sebelumnya, saya mau kasih tahu suara saya sampai serak kayak gini, sampai kayak cowok itu karena kebanyakan minum racun. Sepertinya seperti itu ya. Pengaruh minum racun. Dan saya dari kecil itu sangat benci sama orang namanya orang Kristen. Pokoknya bagi saya orang Kristen itu orang kafir, dan orang Kristen itu musuh saya. Jadi waktu SD saya punya teman sekolah, namanya, saya nggak usah sebutkan namanya, teman saya cewek, dia seorang Kristen. Pokoknya saya yang pimpin teman-teman saya yang lain buat bully dia, sampai akhirnya dia trauma, dia nggak mau masuk sekolah lagi gara-gara saya. Dan begitu seterusnya sampai saya SMP, saya SMP-nya di SMP Muhammadiyah Parepare. Jadi saya lulus SMP Muhammadiyah. Waktu SMP saya pakai kerudung, tapi roknya pakai celana karena saya nggak bisa jalan kayak cewek feminim. Saya jalannya ngangkang-ngangkang kayak cowok. Jadi pakai celana. Saya nggak nyaman kalau pakai rok karena memang dari kecil saya tomboy. Dan waktu SMP cita-cita saya pengen jadi polwan. Jadi sebisa mungkin saya ikutin semua kegiatan-kegiatan yang seperti olahraga, karate. Nah, itu semua saya ikutin. Jadi semakinlah terbentuk saya kayak tomboy gitu ya. Jadi udah semakin semakin kuat juga pegangan saya untuk jadi bandel di luaran sana. Jadi saya sempat jalani pekerjaan yang ekstrim mulai dari sekolah, dari SMP. Jadi saya cuma dikasih rokok sebungkus, itu saya bisa mukul kakak kelas saya pokoknya saya nggak peduli itu dia anak siapa, kakak kelas saya, di kelas, teman kelas, saya nggak peduli. Yang intinya saya dibayar, saya kerjakan gitu. Kemudian tahun 2004 saya tamat SMP, Tuhan izinkan satu kecelakaan terjadi karena saya kalau bawa motor saya nggak pernah pelan, karena kalau saya bawa motor itu pengennya yang namanya masih muda ya, pengennya yang but dan suka ikut balapan liar gitu. Suatu hari saya kecelakaan, dan itu pada kecelakaan itu mengakibatkan kedua kaki saya jadi patah, dan kata dokter harus diamputasi. Tapi di situ keluarga saya nggak terima, nggak setuju. Jadi di rumah sakit surat pernyataan setuju itu keluarga saya nggak mau tanda tangan, keluarga saya bawa saya pulang. Singkat cerita, setahun itu saya cuma bisa duduk baring, buang air di tempat, pokoknya semua di tempat, nggak bisa ngapa-ngapain karena kakinya patah, rahang patah, gigi patah, jadi nggak bisa apa-apa. Di situ saya udah mulai putus asa pada saat itu, pada saat saya udah nggak bisa berjalan. Di situ saya udah mulai putus asa, aduh, saya udah harapan saya yang mau jadi polwan, cita-cita saya menjadi polwan udah punah, udah hancur ya, udah nggak ada harapan lagi karena kaki saya udah patah, udah nggak bisa jalan. Terus ditambah lagi dengan orang terdekat saya ada yang mengatakan seperti ini, aduh, saya kalau jadi kamu udah
nggak bisa jalan seperti itu, cuma bisa nyusahin orang, udah nggak berguna. Mending saya mati aja. Kalau saya jadi kamu, saya bunuh diri. Perkataan itu begitu menusuk di hati saya, sampai akhirnya pada waktu itu, apapun di dekat saya, itu benda tajam, benda tumpul, semuanya saya pukulin di diri saya. Pokoknya saya nyakitin diri saya, sampai akhirnya waktu saya dikasih obat, itu aturan obatnya 3 kali sehari, dan ada berapa macam obat yang harus saya minum, itu saya minum sekaligus, semuanya saya minum. Itu pagi hari saya minum pagi hari karena saya memang niatnya mau bunuh diri, karena saya sangat terluka dengan perkataan keluarga saya. Akhirnya saya minum obat itu dengan berharap saya mati, memang ingin benar-benar ingin mengakhiri hidup karena merasa udah nggak berguna. Saya minum obat itu, saya kejang-kejang, saya sampai hilang ingatan, sampai udah nggak ingat apa-apa lagi. Saya pikir saya udah mati. Di situ saya pikir saya udah mati. Ternyata keesokan harinya pagi lagi, jadi pagi ketemu pagi, saya bangun dengan keadaan lemah. Saya bangun, aduh, ini saya udah mati apa ya? Tapi masih di rumah, kata saya gitu. Oh, ternyata saya masih hidup. Oh, di situ saya kembali lagi berpikir dengan cara apa saya harus bunuh diri, sementara saya nggak bisa jalan. Jadi di situ saya seperti orang yang seperti orang yang depresi, udah nggak bisa diajak komunikasi dengan baik karena adanya emosi, marah terus saya. Jadi kakak saya yang pertama yang cowok, dia punya gitar, dia kasih saya, Dek, kamu daripada ngamuk-ngamuk terus, mungkin kamu merasa bete apa gimana, ini mainin gitarnya, belajar, ini ada buku gitar, buku latihan. Gitarnya bukan saya terima dengan baik, saya ambil, saya hancurin gitar itu. Kakak saya mungkin pada saat itu dia mengerti, jadi dia nggak marah. Kemudian berapa minggu kemudian dia datang lagi bawa gitar. Akhirnya saya, karena semua barang-barang yang ada di dekat saya udah dijauhkan dari saya, biar saya nggak melukai diri saya, gitu. Karena mungkin keluarga saya ngomong seperti itu nggak berniat untuk menyakiti saya, tapi saya terlalu dalam karena di saat saya kondisinya lagi terpuruk, jadi saya sangat terpukul dengan perkataan seperti itu. Akhirnya singkat cerita, dengan gitar itu saya belajar, dan akhirnya saya udah mulai tenang. Puji Tuhan, singkat cerita, setahun kemudian saya udah bisa berjalan dengan menggunakan tongkat. Terus berapa bulan kemudian saya udah bisa jalan normal. Nah, itu salah satu penyertaan Tuhan walaupun saya belum kenal Tuhan. Terus singkat cerita, saya kan tamat SMP, dan setahun itu pemulihan. Jadi harusnya kalau saya sekolah, saya udah kelas 1 SMA. Terus pas tahun kemudian itu saya kelas 2 SMA. Saya masuk di STM. Nah, di situ saya kayak lewat jendela gitu. Jadi beli raport. Jadi langsung kelas 2, saya nggak kelas 1, langsung kelas 2. Dan saya ambil sekolah kejuruan elektronik. Saya sendiri satu-satunya perempuan di dalam kelas. Nah, di situ saya, karena saya sendiri perempuan, di situ saya merasa wah, saya udah bangga lagi sama diri saya sendiri. Di situ udah bangkit lagi percaya diri saya. Saya bangga karena sudah bisa jalan. Saya merasa walaupun bentuk kaki saya tapi saya bisa berjalan. Dan karena saya satu-satunya cewek, terus ditakutin dalam kelas sama teman-teman saya yang cowok, semua pada takut sama saya. Jadi saya merasa bangga. Di situ kesombongan saya lagi jadi meninggi lagi. Akhirnya saya yang selalu ajak-ajak mereka minum, sampai suatu hari baru jalan 5 bulan saya masuk sekolah itu, saya dikeluarkan dari sekolah, di DO dari sekolah, karena saya kedapatan minum di dalam kelas sama teman saya cowok berlima. Akhirnya di situ saya putus asa lagi. Aduh, saya benar-benar udah nggak berguna banget ini. Ya udah, saya semakin brutal. Saya minum-minum, saya obat-obatan, semuanya saya pakai obat-obatan. Terus saya bergaul sama orang-orang yang nggak benar lah.
Intinya saya udah salah jalan lah, udah berantem sana sini, berantem sana, pokoknya udah merepotkan orang tua sama sekali, udah nggak ada kebaikan di diri saya. Kemudian suatu hari saya sakit lagi, darah keluar dari hidung saya mimisan begitu banyak, karena kan orang biasa mimisan dikit doang darahnya, saya mimisan banyak banget, terus darah dari mulut saya banyak keluar darah, terus muka saya bengkak, di sini bengkak, di situ rambut saya udah mulai rontok, rambut saya udah mulai rontok. Kalau sakit kepala saya lagi datang, itu dua orang dewasa naik kepala saya, injak kepala saya itu nggak berasa. Nah di situ. Kemudian keluarga saya bawa saya ke rumah sakit untuk check up, untuk diperiksa. Terus kata dokter begini, kami katanya menemukan sel kanker di otak anak bapak. Waduh, di situ saya langsung tek, aduh ada apa lagi nih? Kok hidup saya nggak udah-udahnya disiksa? Kata saya begitu. Tuhan jahat banget sama saya. Sudahlah saya gagal jadi poluan, sudah saya gagal sekolah lanjutan, dikasih penyakit pula. Akhirnya kata dokter, kalau itu tahun 2000, kejadian itu tahun 2006, 2007. Nah, terus kata dokter kalau tahun 2011 anak ini enggak berobat secara dengan benar, ini bisa amnesia, kalau enggak amnesia dia meninggal. Di situ saya berpikir begini, waduh, saya udah ditentukan tahun 2011 meninggal. Lalu untuk apa lagi hidup saya lama-lama? Ngapain? Saya harus nunggu lama-lama lagi sampai tahun 2011. Jalanin hidup yang udah mati tahun 2011. Mending saya akhiri hidup saya. Mulai dari situ, roh bunuh diri itu terus ada di diri saya. Sepulang dari rumah sakit, keesokan harinya, saya terus memikirkan penyakit saya itu. Akhirnya saya bukannya saya menjaga kesehatan, tapi saya malah memperburuk kesehatan saya dengan saya terus minum, dengan semua mengkonsumsi barang-barang terlarang. Itu saya konsumsi semuanya. Sampai saya karena overdosis berkali-kali, tapi belum mati-mati juga, selalu tertolong, overdosis lagi, tertolong lagi. Jadi saya putuskan untuk minum racun. Saya beli racun tikus, saya taburin di roti, 3 bungkus saya taburin di roti, saya makan. Bukannya mati, cuma mual-mual, itu cuma mual-mual, cuma menyiksa diri saya. Akhirnya mami saya minta kakak saya untuk beli susu kaleng kental, diminumin ke saya. Kan zaman dulu itu susu kental bukanya pakai pisau begini, jadi tajam-tajam pinggirnya, tapi karena panik itu saya diminumin sampai bibir saya luka-luka berdarah-darah karena kaleng. Akhirnya tertolong lagi. Di situ tertolong, bukannya saya senang, bukan saya bahagia, bukan bersyukur. Saya malah, aduh dengan cara apa lagi saya hidup saya. Akhirnya suatu hari saya ambil kain panjang, saya ikat di tiang. Saya tunggu semua orang pada tidur siang dulu, biar hening, nggak ada yang dengar nanti, nggak ada yang lihat. Saya gantung di tiang. Saya naik, saya udah merasa nggak akan ada yang nolongin saya, karena rumah udah, tas saya udah keluar mancing, mami saya udah tidur, saudara-saudara saya yang lain nggak ada di rumah. Dan akhirnya saya gini, ini kesempatan saya untuk mengakhiri hidup saya. Akhirnya saya gantung diri, udah begini-begini, udah karena bangku saya udah tendang, udah begini-begini saya, udah kejang-kejang, udah nggak bisa napas. Tiba-tiba ada suara pintu, tapi saya nggak peduli, saya tetap aja, kalau bisa saya andaikan bisa saya tarik badan saya turun biar berat, ya kan, biar cepat mati. Ternyata itu kakak saya yang nomor 3. Dia masuk kamar, buka pintu, langsung dia lihat, aduh ada orang tergantung, ternyata itu saya. Dia langsung teriak, dia histeris, dia panggil siapa aja yang dengar, orang-orang semua pada datang nolongin saya. Di situ saya gagal lagi, di situ saya makin frustasi. Aduh Tuhan, kenapa ini ya, saya mau mati kok nggak dikasih mati. Tapi dokter itu bilang saya nanti tahun 2011 mati. Akhirnya berapa bulan kemudian saya
minum Baiklin. Saya minum Baiklin. Saya beli Baiklin, terus gelasnya saya tuang gelas Baiklin, saya tuang di gelas. Saya tunggu lagi orang semua tidur. Saya agak jauh dari rumah. Saya agak jauh. Saya ke rumah yang rumah kosong yang tetangga saya, emang di situ ada rumah yang nggak ada penghuninya. Ya udah, di situ saya minum. Ya, di situ ternyata gagal lagi. Saya minum, Backlinnya cuma nyampe di sini, napas saya udah nggak ada, udah satu-satu napasnya. Tapi saya kelepar-kelepar begini, kelepar-kelepar, jadi seng, karena di rumah orang Bugis itu kan seng. Jadi bunyi-bunyi. Jadi orang-orang yang dengar itu ada suara apa pada datang lagi. Jadi saya dibawa ke puskesmas, terus di puskesmas saya ditolak. Katanya ini udah harus dibawa ke rumah sakit umum. Akhirnya saya dibawa ke UGD. Selang masuk di sini, saya sadar tapi udah nggak bisa bernapas. Saya sadar, saya tahu siapa aja yang ada di sekeliling saya. Saya pengennya jangan ditolongin. Jadi pada saat dokter suruh buka mulut, suruh mau dipasang selang, saya terus begini, biar telat ditolongnya. Jadi selang masuk di hidung, selang masuk di mulut, itu dicuci semua di dalam tubuh saya, racun-racun yang saya minum itu. Terus yang keluar itu darah, semuanya darah, semua darah. Terus singkat cerita, akibat kejadian itu saya sebulan nggak bisa ngomong, suara saya hilang. Makan pun nggak bisa makan nasi. Jadi ya saya makan cuma bubur. Yang itu bubur pun harus diulek biar disaring terus biar halus. Jadi saya makan pakai sedotan. Karena ini semua di dalam luka. Bibir luka, gusi semua di dalam. Pokoknya pencernaan saya ini sampai ke perut luka. Singkat cerita, karena saya udah capek bunuh diri nggak mati-mati. Oh, dengan satu-satunya jalan mungkin begini. Saya mengkonsumsi lagi obat-obat terlarang yang lebih berbahaya. Biar saya cepat mati. Akhirnya semua jenis-jenis barang terlarang itu saya cobain sampai ini ada luka sayatan semua di sini. Tubuh saya penuh luka sayatan karena kalau saya sakau, saya iris, potong badan saya isap darahnya. Jadi di situ saya udah putus asa, udah seperti orang yang nggak punya harapan. Singkat cerita, suatu hari bertemu sama seseorang. Entah orang itu tahu dari mana saya sakit, tiba-tiba dia datang, dia ngomong seperti ini. Dia manggil saya Kanda, saya dengar katanya Kanda lagi sakit. Iya, emang kenapa? Kan saya galak. Orangnya dulu saya nggak punya hati. Saya itu manusia yang paling nggak punya hati dulu. Saya galak sama orang, nggak pernah punya tutur kata yang lembut, nggak pernah. Jadi kenapa emang? Lu mau nolongin gua? Kata kasarnya seperti itu. Enggak, kalau katanya Kanda berkenan, saya mau nolongin. Tapi itu pun kalau kamu mau. Iya, dengan apa? Bisa sembuh katanya. Tapi didoakan sama pendeta. Waduh, kata saya, pendeta, saya kan benci sama orang Kristen. Kenapa pendeta? Terus saya bilang begini, emang bisa? Kata saya gitu. Bisa, asal nanti deh kamu ketemu aja langsung sama pendetanya. Kata dia gitu. Ya udah, karena saya udah pengen bunuh diri, nggak mati-mati, udah menyiksa diri tapi tetap aja nggak mati. Jadi apa aja sih di pikiran saya udah nggak ada lagi, saya nggak bisa berpikir apa-apa, udah ikut aja lah. Ayo antar saya ke pendeta yang kamu bilang. Akhirnya singkat cerita saya ketemu sama pendeta itu. Dia bilang begini, ya ada apa, ada yang boleh saya bantu? Saya bilang begini, Pak, katanya Bapak bisa sembuhin orang sakit. Tanya, enggak, saya bukan saya yang sembuhin orang sakit katanya, tapi Tuhan saya. Iya, terserah siapa aja lah Pak, kata saya begitu. Saya kan galak jadi saya nggak peduli orang itu siapa. Ya udahlah Pak, terserah siapa aja. Saya nanya, bisa nggak? Kalau nggak bisa saya balik. Kita duduk dulu ya, karena saya nggak duduk dulu, langsung ngomong aja. Diajak duduk, akhirnya saya ikut aja duduk. Terus dia bilang begini, kamu ceritakan kamu sakit apa?
Singkat cerita saya ceritakan uh, hidup saya seperti apa. Dia bilang begini, saya bisa doakan kamu, tapi yang menyembuhkan itu Tuhan saya. Iya Tuhan, nggak apa-apa, terserah siapa. Tapi asal jangan dikristenkan, kata saya begitu. Asal saya jangan dikristenkan, saya nggak mau. Saya benci sama orang Kristen. Saya lantang ngomong begitu sama dia, sama beliau. Terus dia bilang begini, iya, enggak. Kita mendoakan orang itu kita nggak mengkristenkan karena agama itu tidak menyelamatkan. Ya terserah Bapak lah. Singkat cerita dia doakan saya. Cara berdoanya unik. Dia begini. Dia tumpang tangan di atas saya, di atas kepala saya, dia tutup mata. Tapi saya melek aja lihat ini dia ngapain ya, gitu. Dia berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, dalam nama Isa Al-Masih, kami bawa anak ini, kami percaya mukjizatmu ada. Nyatakan kasihmu, mukjizatmu pada anak ini. Cuma doa dengan sederhana seperti itu. Jadi saya begini, cuma kayak begini doang saya juga bisa, cuma kayak doa kayak gitu, pikir saya dalam hati. Ya udah, singkat cerita saya balik, terima kasih Pak udah didoakan. Ya singkat cerita di sana kok saya ada rasa rindu ingin kembali lagi gitu, ingin kembali lagi ketemu beliau. Saya terus pikiran ingin terngiang terus doa dia, saya harus balik lagi. Singkat cerita saya balik lagi. Begitu terus, baru bulan-bulan, ada sekitar 4 bulan itu saya berjumpa 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, pokoknya saya terus minta didoakan sama dia karena saya udah mulai ada rasa nyaman sama beliau. Akhirnya singkat cerita, berapa bulan kemudian saya tuh udah ngerasa ada perubahan. Kepala saya yang biasanya kalau lagi sakit terus tiba-tiba mimisan, saya tiba-tiba nggak sadarkan diri, terus saya yang bentar-bentar marah, kok jadi sekarang jadi suka lebih tenang gitu. Singkat cerita, saya cek lagi ke dokter, saya mau periksakan sakit saya. Terus di sini keajaiban Tuhan terjadi. Pada saat di rumah sakit, dokter bilang begini, wow, dia angkat kertas. Pas keluar selesai periksa dia angkat kertas begini, wow, ini saya yang salah ponis apa gimana ini? Emang kenapa dok, kata saya? Ini dia sampai gugup. Ini sel kankernya nggak ada. Kamu itu sehat katanya. Mungkin saya yang salah ponis. Mohon katanya, tolong, mohon maafin saya yang salah ponis. Wow, di situ saya, wow, luar biasa. Luar biasa pendeta itu. Saya begitu karena pada saat itu iman saya belum bertumbuh ya kan. Saya belum kenal Yesus itu siapa. Dan saya kenalnya Yesus penyembuh. Wow, luar biasa, keren juga ya, kata saya, keren juga itu pendeta. Akhirnya singkat cerita saya balik ke pendeta itu sama beliau. Saya bilang, Pak, saya sembuh Pak, terima kasih sudah didoakan. Oh luar biasa, dia sampai sujud, dia bersyukur, dia sangat bersuka cita, memuji Tuhan pada saat itu. Dan saya nggak mengerti dia lagi ngapain, dia berdoa, dia sampai tersungkur nangis karena mujizat terjadi benar-benar nyata dalam hidup saya. Karena pada saat itu saya udah berpikir bahwa udah nggak ada harapan lagi, udah kematian udah di depan saya, udah nggak ada harapan lagi. Akhirnya karena saya merasa sudah disembuhkan, saya memutuskan untuk masuk Kristen. Itu pertama kali yang ada di benak saya, bukan mengikut Tuhan Yesus, bukan. Saya mau masuk Kristen. Itu nanti saudara-saudara bisa bedakan ya. Pada saat saya cuma mau masuk Kristen dan pada saat saya mengikut Yesus. Nah, pada saat itu saya ke salah satu gereja karena saya datang ke tempat beliau lagi keluar kota. Akhirnya saya cari gereja karena saya udah ibarat kata udah betul-betul pengen dibaptis hari ini juga, pengen masuk Kristen hari ini juga. Akhirnya saya masuk ke salah satu gereja. Pak, tolong saya Kristenkan saya Pak. Saya nggak tahu kan kalau bagaimana bahasanya, jadi saya cuma ngomong gitu, Pak Kristenkan saya Pak, saya mau masuk Kristen. Pendeta itu begini, mohon maaf, tolong jangan kesini katanya.
tolong dengan sangat, saya mohon jangan ke sini. Kalau kamu mau masuk Kristen, silakan cari gereja lain, jangan di sini. Saya katanya nggak mau cari masalah. Ternyata pendeta itu takut karena dia tahu papi saya, peta saya itu di Parepare seperti apa gitu. Jadi singkat cerita, 2 minggu apa hampir 3 minggu, pendeta yang doakan saya itu udah kembali lagi. Akhirnya saya datang ke dia, saya bilang, Pak, saya mau ini Pak, mau masuk Kristen. Wah, yang benar, tanya. Kalau mau masuk Kristen nanti berarti kamu udah nggak di agamamu yang dulu. Saya bilang, ya iya saya mau masuk Kristen karena Tuhannya orang Kristen yang sembuhkan saya. Saya bilang begitu. Akhirnya singkat cerita, udah dia bikin jadwal kapan saya di ini. Terus dia bilang begini, saya jadwalkan nanti kita baptis kamu hari Minggu ya. Ya udah. Entah dari mana keluarga saya tahu kalau saya mau dibaptis. Itu keluarga saya, peta saya sampai marah. Dia datang ke pastori, ke rumah beliau, ke rumah pendeta itu. Dia datang 3 motor, 1 motor berdua. Tapi peta saya itu datang dengan parang, dengan senjata tajam. Dan saudara-saudara saya yang lain juga bawa balok. Itu udah siap-siap mau nyerang ke pastori, mau serang pendeta yang mau baptis saya. Dan waktu itu gini, dia datang, dia nggak ucapkan salam, dia nggak apa, langsung, yang mana mau baptis anak saya? Siapa yang baptis anak saya? Terus orang yang di dalam yang lagi berdoa, salah satu dari mereka itu langsung bangun ke depan, ke pintu. Dia bilang begini, ada apa ya Pak? Itu anak saya, siapa yang mau baptis? Dari mana anak saya? Ya anak bapak yang mana? Itu katanya Fitriani, mana anak saya? Oh, anak bapak ada di dalam. Akhirnya saya keluar. Waduh, saya di situ udah ketakutan. Aduh, tas saya pasti habisin saya ini. Pasti saya dimatiin di sini. Terus pendeta itu datang. Pendeta saya yang doain saya, dia datang. Terus dia begini, Bapak, maaf, sebelumnya kita bisa ngobrol dulu sebentar. Nggak usah ngobrol, kata saya gitu. Nggak usah ngobrol, nggak usah. Kau yang mau baptis anak saya, Bapak harus mengerti dulu arti baptisan itu seperti apa, baru Bapak marah. Kalau nanti Bapak nggak berkenan, boleh silakan Bapak marah, tapi dengarkan dulu, kata beliau, kata pendeta itu ya kan. Akhirnya dia, papi saya sampai ini, takut duduk di bangku di situ. Dia duduk terus gini, ya udah jelasin apa katanya itu. Dia kalau tas saya nggak bilang baptis, dia bilang baptis, karena orang Bugis itu kayak gitu, baptis. Ya itu anak saya dibaptis, kenapa mau di Kristen kan, mau dimasukin Kristen. Terus dijelaskan seperti ini, Bapak, anak Bapak dibaptis itu bukan berarti masuk Kristen, terserah anak Bapak, nanti dia mau Islam atau Kristen terserah. Intinya baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Hidup anak Bapak yang lama akan berubah menjadi hidup yang baru. Terus hidup anak Bapak yang lama, yang brutal, yang suka menggunakan obat-obatan terlarang, yang suka berantem itu nggak akan dilakukan lagi sama anak Bapak. Akhirnya atas saya gini mikir, oh iya, udah baptis katanya anak itu, baptis biar dia bertobat. Saya juga capek udah sama anak itu, saya udah ampun sama kelakuan anak itu. Singkat cerita, puji Tuhan saya dibaptis pada tahun 2008 2009 itu saya dibaptis. Singkat cerita, karena saya udah dibaptis, jadi otomatis saya merasa diri saya udah orang Kristen gitu. Ya udah, akhirnya saya ikutin setiap ibadah, walaupun saya nggak ngerti
orang itu ibadah ibadah mereka waktu itu dia sedang apa, nyanyi-nyanyinya kayak apa, saya nggak ngerti, jadi saya ikut-ikut aja. Orang tutup mata saya melek, jadi saya celingak-celinguk aja begini. Jadi di situ iman saya belum bertumbuh. Di situ iman saya belum bertumbuh. Terus singkat cerita, eh, saya karena takut sama peta saya nggak tinggal di rumah orang tua saya. Saya tinggal di salah satu rumah eh, orang tua angkat saya. Dia udah almarhum. Dia menerima saya, dia jadikan saya anak angkat. Nah, akhirnya satu hari peta saya tahu kalau saya masuk gereja. Nah, itu dia sampai begini, dia merasa tertipu, dia merasa ditipu sama saya. Akhirnya dia cari tahu saya keberadaan saya di mana. Dan entah tahu dari mana, dia tahu saya sembunyi di situ. Dia datang bersama kakak saya yang nomor 4, cowok. Dia datang, dia jemput saya. Dijemput, terus saya dibonceng di tengah. Pak, jadi atas saya yang bawa motor, saya di tengah, kakak saya yang nomor 4 di belakang. Saya dikunci begini biar saya nggak kabur. Akhirnya saya dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah, di situ saya dicambuk, saya disiksa sama atas saya pakai selang. Itu saya ingat dia pakai selang. Dia mukulin saya sampai saya berteriak-teriak minta tolong. Saya berteriak-teriak mohon ampun. Mohon ampun, 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 udah saya sakit, ampun. Kata dia gini, kata saya ini, kamu bikin saya malu. Kamu mending mati daripada kamu harus hidup cuma bikin malu keluarga. Kamu harus mati malam ini juga. Darah kamu halal saya minum. Kamu bikin malu saya, mending saya bunuh kamu. Ya pukulin saya nggak berhenti, saya pukulin, saya berteriak minta tolong sama siapapun, nggak ada, satupun nggak ada yang nolongin saya. Karena mereka, saudara-saudara saya itu sama mami saya, semuanya marah karena saya ketahuan masuk gereja. Di situ saya begini, saya berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya teriak-teriak, Allahu Akbar, saya teriak, tolong, udah, ampun, ampun, saya teriak-teriak seperti itu. Tetap saya dari atas dia dipukulin, tetap dipukulin. Terus tiba-tiba saya nyebut begini, Yesus, 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 Yesus. Selang yang dipegang atas saya itu patah. Wow, luar biasa kan? Tuhan ada lagi, hadir lagi di hidup saya saat itu. Tapi ternyata atas saya nggak berhenti, dia ambil lagi selang yang baru. Dia ambil selang yang baru, dia tetap pukulin saya sampai badan saya semuanya lebam-lebam, merah, bahkan ada yang mengeluarkan darah. Saya dipukulin, benar-benar nggak ada ampun. Sampai saya berpikir begini, benar, kemarin-kemarin saya minta mati, kayaknya malam ini saya mati. Saya berpikir seperti itu, saya mati di tangan atas saya. Akhirnya, singkat cerita, lagi saya dipukulin itu, atas saya langsung seret saya masuk ke dalam rumah, ke bawah, karena rumah orang Bugis itu rumah panggung, jadi di bawah rumah itu ada kamar lagi. Saya diseret, dimasukin ke dalam situ, kaki saya dirantai, diikat, digembok. Terus papi saya bilang begini, saya ngomong gini, kamu membusuk sampai membusuk di sini, saya nggak akan bukain. Kamu panggil saya nama binatang, kalau saya buka, kamu akan mati membusuk di sini. Saya yang sangat kenal sama orang tua saya, jadi saya udah ketakutan. Waduh, saya pasti membusuk di sini. Saya udah pikirannya, udah saya benar-benar mati malam ini. Karena saya tak kenal orang tua saya. Kalau orang tua saya bilang A, nggak berubah jadi B. Orang tua saya keras. Jadi pada saat itu saya ngamuk-ngamuk di situ, saya teriak-teriak, saya minta tolong, saya jerit. Terus atas saya ngomong begini dari atas, kamu sampai mati juga teriak di bawah, saya nggak akan bukain, saya nggak akan buka, kamu membusuk aja di situ karena kamu tuh udah nggak layak hidup. Begitulah menurut atas saya, nggak layak hidup. Akhirnya saya begini, aduh, udah saya nggak bisa lagi.
nggak ada harapan lagi. Saya nggak ada harapan lagi karena udah dirantai seperti ini, udah nggak akan ada pertolongan. Akhirnya singkat cerita, di tengah saya lagi galau seperti itu, langsung tiba-tiba ada di benak saya begini, kemarin kan saya disembuhkan sama Yesus, dan tadi saya panggil Yesus, selangnya patah. Coba deh, kali benar diselamatkan lagi. Saya bilang begini, saya nantang Tuhan. Yesus, kalau memang kau benar Tuhan, lepaskan saya dari ikatan ini, dari rantai yang mengikat kaki saya. Karena saya sangat kenal orang tua saya, ini nggak akan dibuka sampai benar-benar saya bilang kalau saya nggak akan injak gereja lagi. Tapi karena saya memang udah merasa jadi orang Kristen, jadi saya nggak mau. Di situ iman saya belum bertumbuh ya saudara. Cuma saya di situ lagi menantang Tuhan. Saya begini, Yesus kalau memang kau benar Tuhan, lepaskan saya dari ikatan ini. Tidak lama kemudian, singkat cerita, tidak lama kemudian jam 12 malam, kata saya turun. Saya dengar suara langkah kaki dari atas. Dia turun dari atas rumah, turun ke tempat saya. Dia bilang begini, nah, kamu jangan ke gereja lagi ya. Ayo, ikut, katanya, sama Eta naik ke atas. Dibuka gemboknya, dibawalah saya ke atas. Di kamar, dia bilang, tidur ya nak, istirahat. Janji, kamu jangan ke gereja lagi, jangan bikin malu Eta, katanya. Akhirnya di situ saya begini, wow, luar biasa. Ini benar-benar saya nggak salah ini. Tuhan, ini Yesus ini benar-benar Tuhan ini. Nah di situ Yesus menyatakan dirinya kesekian kalinya dalam hidup saya. Akhirnya malam jam 1, sekitar jam setengah 2, orang di rumah udah pada tidur. Akhirnya saya pergi dari rumah, saya kabur. Saya minggat, saya nggak balik-balik lagi ke rumah. Saya kabur ke Manado. Terus saya nggak betah di Manado, saya pergi lagi ke Balikpapan. Pokoknya saya jadi pengembara. Nah terus kalau saudara bertanya uang dari mana, itu saya jual barang-barang terlarang. Di situ saya belum bertobat sepenuhnya, karena saya belum beriman. Saya cuma merasa diri saya udah punya Tuhan Yesus, dan saya mengenal Yesus itu Tuhan penyembuh dan Tuhan yang baik, gitu doang. Saya belum beriman karena firman Tuhan belum saya dengar sama sekali, belum ada. Jadi pada saat itu di situ saya mulai brutal lagi, dengan saya jadi pengedar, bahkan saya sempat jadi bandar. Nah, singkat cerita, di situ saya terlibat satu perkelahian, keributan. Saya memukul seseorang dan orang tuanya nggak terima. Itu saya dilaporkan ke kantor polisi. Itu saya setelah kembali ke Parepare ya, maaf saya lupa jelaskan. Itu saya setelah kembali dari Timika, saya ke Parepare. Terus di situ di kampung halaman saya, Parepare. Terus di situ saya berantem sama seseorang, terus orang tuanya nggak terima. Orang tuanya laporkan saya ke polisi. Di depan penyidik, saya dimaki-maki sama orang tuanya. Saya dimaki-maki, semua perkataan-perkataan kotor yang nggak enak didengar, dia lontarkan kepada saya. Terus saya bilang begini, Ibu, tolong bisa diem nggak? Kalau Ibu nggak diem, nanti saya tampar. Saya bilang begitu. Kata ibu itu begini, ya udah, tampar aja kalau berani. Karena saya orangnya kalau ditantang ini, dibilang lata ya, kayak orang lata. Itu saya langsung berdiri, saya gampar ibu itu, terus saya pukul sampai matanya biru lebam. Akhirnya saya bukan diinterogasi lagi sama penyidik, karena pada saat itu saya lagi diinterogasi. Itu interogasi nggak dilanjutkan, saya langsung diborgol, dimasukkan ke penjara. Singkat cerita, saya di penjara. Terus di penjara itu saya belum selesai lagi kenakalan saya. Saya minta sama teman saya untuk dibawakan obat barang terlarang. Ya, saya selipin waktu di
saya di persidangan, kan di persidangan boleh dikunjungi. Nah itu pada saat sidang putusan itu jadi saya divonis 6 bulan tapi saya dipotong tahanan, jadi yang saya jalani 3,5 bulan. Akhirnya singkat cerita saya barang itu saya masukkan ke dalam dalaman saya, celana dalam saya. Jadi pas kembali ke lapas itu saya merasa gini, oh aman karena di situ nggak ada pemeriksaan pas di persidangan. Ternyata di dalam lapas ada pemeriksaan. Itu yang saya nggak sadari, saya nggak nyangka kalau akan diperiksa sampai ditelanjangin. Itu yang periksa sipir perempuan yang memang khusus untuk periksa cewek ya. Jadi singkat cerita saya diperiksa, barang itu jatuh. Akhirnya di situ saya dihukum, saya dipukulin di penjara, saya dipisahkan sel khusus karena saya melanggar. Jadi saya dipisahkan sel khusus, di situ saya sendiri. Singkat cerita, di situ saya begini lagi, aduh, kok nggak udah penderitaan saya ya. Padahal saya udah ikut Yesus, saya udah pindah agama, kata saya begitu. Itu bahasa saya dulu. Saya sudah pindah agama, kok saya menderita begini ya. Tantang Tuhan lagi coba, saya begitu. Tuhan, kalau saya bebas dari penjara, saya benar-benar mau bertobat. Saya janji, saya nggak mau menggunakan barang-barang terlarang lagi, saya nggak mau nakal lagi, saya mau rajin ke gereja. Di situ saya terus bilang seperti itu, tapi seolah-olah nggak ada jawaban. Dan yang bikin saya terpuruk di penjara itu karena orang tua saya nggak nengokin. Orang tua saya, saudara saya, dan sekian banyak teman-teman saya yang pernah saya ibarat kata dia numpang di kosan saya, itu semuanya nggak ada yang nengokin saya. Cuma satu aja itu yang bawakan saya barang itu. Cuma satu orang doang itu yang nengokin saya. Di situ saya begini, iya, orang tua saya udah benar-benar udah nggak peduli sama saya. Ditambah lagi saya udah jadi Kristen, saya di penjara. Singkat cerita, di situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, tolong saya berjanji kalau saya keluar dari penjara saya mau bertobat, saya mau benar-benar bertobat, tidak melakukan yang enggak baik lagi, saya mau jadi orang baik. Singkat cerita saya sebulan jalanin sel khusus dan akhirnya saya bebas dari penjara. Keluar dari penjara itu, bebas dari penjara, bukannya saya bertobat, malah saya semakin jadi kembali lagi menggunakan obat-obatan terlarang itu. Dan akhirnya di situ mungkin karena saya udah entah saya kebanyakan, ketinggian, kekencangan apa gimana, saya akhirnya bingung saya mau kemana. Saya di sini orang tua saya udah nggak mau terima saya, dan saya suka saya dengar kabar selalu orang tua saya itu, kata saya, selalu mau bunuh saya. Pokoknya dimanapun saya berada itu selalu dikejar. Itu kata saya, selalu mau dibunuh, ancaman dia seperti itu. Dimanapun ketemu saya pasti mau dibunuh karena saya bikin malu keluarga. Singkat cerita, tahun 2014 saya berniat buang diri ke kota orang. Akhirnya saya memutuskan ke Jakarta. Nah, di sini kehidupan baru saya dimulai. Sejak pertama kali datang ke Jakarta, karena di Jakarta saya nggak punya kerjaan, jadi saya terlantar di jalan, saya tidur di emperan toko. Kemudian saya karena nggak punya kerjaan, saya ikut-ikut orang amin, karena saya bisa gitar tapi nggak bisa nyanyi. Jadi saya nyanyinya kemana, gitarnya kemana. Terus singkat cerita, saya dipertemukan sama seseorang. Yang itu saya percaya itu Tuhan pilih, karena maaf, itu saya percaya Tuhan pilih, dan pilih untuk menuntun saya, karena saya kan di perantauan ini, saya di Jakarta,
orang yang ngamen itu kasih saya julukan Ara. Nama saya Ara. Di tongkrongan saya namanya Ara. Ara itu anak rantau. Tapi saya ganti jadi anak raja. Nah, saya dipertemukan sama seseorang yang bernama Ara juga. Singkat cerita, dia bilang, itu apa? Kamu cewek apa cowok? Saya cewek. Kok kamu suaranya kayak cowok? Nggak tahu, mungkin kebanyakan minum racun, kata saya. Dan singkat cerita, dia berulang-ulang kali sering bertemu saya, dan dia punya anak satu. Dia sering datang kunjungi saya sama anaknya, bawa makan, dan akhirnya dia ngajak saya tinggal ke rumahnya. Nah, singkat cerita saya tinggal lah di rumahnya, dan di situ Tuhan mulai menjamah saya sedikit demi sedikit, pulihkan saya, dan saya bersama-sama dengan Ara ini, maaf, bentar. Terus saya di rumahnya, saya di sini saya lihat kehidupan dia sehari-hari. Dia sering ke jalanan berbagi, dia berbagi makanan. Terus apa itu? Ya, maaf. Terus saya lihat di kehidupan dia sehari-hari, dia suka berbagi. Dan saya tanya dia, ternyata dia bilang dia Kristen. Terus kami mencari, karena waktu itu pada tahun 2014 itu kami nggak ada gereja. Akhirnya kami mencari gereja, dan puji Tuhan kami bertemu satu gereja di daerah Tangerang. Nah, di situ kami bergereja. Akhirnya setiap pelajaran yang ada di gereja itu kami ikuti, mulai dari kelas SPK. SPK itu saya pengikut Kristus. Nah, di situ benar-benar saya bersungguh-sungguh belajar, saya benar-benar bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saya karena terus mendapat pengajaran tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah, salah satunya lagu yang tadi saya bawakan itu ciptaan saya sendiri dari pada saat saya belajar, dan firman Tuhan itu benar-benar kena di hati saya, yang begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus dosa manusia. Jadi di situ saya begini, oh ternyata Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Dengan saya belajar SPK itu, di situ saya dapat pelajaran bagaimana Yesus mengorbankan dirinya, menjadi dari Tuhan, menjadikan dirinya setara dengan manusia, dan dia rela berkorban mati demi dosa-dosa manusia. Di situ saya begini, oh Tuhan luar biasa. Ternyata selama ini saya diberikan anugerah yang begitu besar, anugerah keselamatan, tapi saya sia-siakan begitu saja. Sampai akhirnya saya begini, saya betul-betul bilang sama Tuhan, Tuhan, mulai saat ini hidupku hanya untuk Tuhan. Karena saya begini, dengan apa harus aku balas kebaikan Tuhan? Sekalipun saya berikan semua kehidupan saya kasih nyawa saya sekalipun, semua waktu saya, apa yang saya punya, itu nggak akan cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Jadi saya begini, dengan setiap hari saya belajar, terus mendengarkan pengajaran tentang firman Tuhan, di situ iman saya semakin bertumbuh, dan di situ saya benar-benar meneguhkan iman saya bahwa saya harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Akhirnya saya memutuskan, di situ saya mengambil bagian singkat cerita saya mengambil bagian di pelayanan di gereja. Yang tadinya saya nggak senang dengan anak kecil, Tuhan izinkan saya melayani anak sekolah minggu. Maaf, Pastor, bisa ditampilkan? Ini ya, Mbak Fitri. Itu kami satu tim sekolah minggu, anak sekolah minggu. Itu saya melayani di sekolah minggu. Terus, itu ada beberapa puluh anak kami layani. Orang tuanya lagi CG, lagi ibadah. Kami yang, ya benar. Champion Gathering. Terus di jalanan, kami juga
tanpa sepengetahuan, ini yang di jalanan ini kami sengaja nggak expose, tapi ada beberapa video yang kami melayani orang-orang yang maaf, yang gangguan jiwa, ada kami Haleluya, puji Tuhan. Bagikanlah tayangan-tayangan kami jika sudah merasa diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian kita turut bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dalam penyebaran berita Injil. Saudaraku, sampai berjumpa dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Haleluya. Amin.